Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam penanganan konflik sampah di Sungai Citarum. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 10206250008 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Fatil Rahman, NIM 10207250020, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Arya dengan NIM 10207250016 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 10206250011 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 10206250018, Prodi Teknik Lingkungan. Sungai Citarum, salah satu sungai terbesar dan vital di Jawa Barat, pernah disebut sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Konflik muncul antara masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila sebagai sistem etika diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut secara manusiawi dan berkeadilan. Pencemaran Sungai Citarum terjadi akibat 3 hal utama. Yang pertama, limbah rumah tangga. Yang kedua, sampah plastik. Dan yang ketiga, limbah industri tekstil. Air sungai berubah keruh, ekosistem rusak, dan bau tidak sedap menyebar hingga pemukiman. Kondisi ini menyebabkan konflik. Masyarakat menyalahkan industri yang membuang limbah. Industri merasa sudah mengikuti prosedur. Pemerintah kewalahan mengatasi sampah dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Karena itu diperlukan pendekatan moral dan etika yang menjadi pedoman bersama. Disinilah nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila menjadi dasar moral dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan. Nilai-nilainya berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan secara bijaksana. Dalam konteks Sungai Citarum, setiap sila mengajarkan bagaimana kita seharusnya memperlakukan alam, menghargai hak manusia lain, bermusyawarah, mencari solusi, dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Sila pertama mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Merusak sungai berarti merusak titipan Tuhan. Tokoh agama di daerah sekitar Citarum kemudian ikut terlibat. Mereka menyampaikan khutbah dan ceramah tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan wujud rasa syukur. Pencemaran Citarum berdampak pada kesehatan ribuan manusia, seperti gatal-gatal, penyakit kulit, pencemaran air minum, hingga hilangnya mata pencaharian nelayan sungai. Melalui etika kemanusiaan, perilaku membuang limbah sembarangan dianggap melanggar nilai kemanusiaan. Karena itu, edukasi dan kampanye dilakukan untuk menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Masalah Citarum tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, semua harus bersatu. Maka dibentuklah gerakan besar Citarum Harum yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, komunitas lingkungan, mahasiswa industri, dan masyarakat. Mereka melakukan pembersihan, penanaman pohon, hingga pengawasan bersama. Melalui forum musyawarah, pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat. Industri diajak berdialog untuk membenahi pengolahan limbah. Keputusan akhirnya disepakati bersama dengan memperbaiki instalasi pengolahan air limbah, meningkatkan pengawasan, menambah penyediaan tempat sampah, dan jadwal rutin kerja bakti di sepanjang aliran sungai. Sila kelima menekankan keadilan bagi semua pihak, maka pemerintah memperketat sanksi bagi pembuang limbah, menyediakan sarana kebersihan, serta membantu masyarakat mengelola sampah. Industri diwajibkan memiliki IPAL,
yang sesuai standar, sementara masyarakat mendapatkan fasilitas dan edukasi agar bisa menjalankan peran secara adil dan seimbang. Setelah beberapa tahun program berjalan, kualitas air Citarum perlahan membaik. Warna air tidak sepekat dulu dan sampah mulai berkurang. Keterlibatan masyarakat meningkat. Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai menjadikan sungai sebagai ruang publik yang lebih sehat. Konflik sosial juga mereda. Kerapatan antara pemerintah, masyarakat, dan industri semakin baik berkat komunikasi yang lebih jujur dan terbuka. Kasus Sungai Citarum membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi pedoman moral yang bisa menyelesaikan konflik nyata. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga lingkungan, menciptakan kedamaian sosial, dan mewujudkan keadilan bagi semua. Bersama Pancasila, mari wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berdaya. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.